dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah, sekali lagi, oleh darah, sekali lagi, oleh darah ini namanya baru celebrate. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Iya loh. Kita harus merayakan. Anak Allah, Yesus namanya. Yes. Yang wanita saja, anak Allah, wanita saja. Amin, amin. Haleluya. Tebus dosa. Sekarang yang mulia katakan anak Allah. Anak Allah. Yang apa namanya? Betul sekali. Oh, tebus dosamu, kubur kosong membuktikan. Ayo kita sama-sama. Haleluya, sebab Dia hidup. Amin. Hari esok Dia hidup. Buta getar, karena Tuhan Dia pegang hari esok. Kubur kosong Dia hidup. Yang musik dulu, musik. Amin. Amin, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Katakan sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup pada hari esok. Amin. Ku tak takut karena Tuhan Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup jadi. Hidup jadi berarti sebab Dia sekali lagi. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amin. Haleluya. Sudah duduk semua? Udah tadi duduk ya. Dasar orang buta ya. Sekarang kita berdiri lagi. Ikuti saya semua ya. Ini lagu saya kira semua tahu dah. Lagu kita reggae dulu hari ini. Kita reggae di dalam Tuhan. Come on. Amen.
Sungguh kau mempesona, sungguh kau mempesona. Segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasihmu, kau buktikan kasih. Mati bagiku, mati bagiku. Hapuskan dosa, hapuskan dosaku. Sekali lagi sungguh, sungguh kau mempesona. Dalam perbuatanmu hapuskan ragu, hapuskan raguku. Kau buktikan, kau buktikan kasihmu. Mati, mati bagiku. Hapuskan dosa, hapuskan dosaku. Oh, kau ubahkan hidupku. Semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalanmu, sampai ku terima mahkota kehidupan. Oh, 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 amen. Shalalalalala. Sekali lagi, oh, 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 shalala, shalalalala. Sungguh kau mempesona, amin. Sungguh kau mempesona, amin. Kala perbuatanmu hapuskan raguku, amin. Buktikan kasihmu. Mati bagiku, mati bagiku. Hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidup. Semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam Yesusku. Kau menjadi hidupku, melangkah di jalanmu, sampai ku terima mahkota kehidupan. Kau ubahkan hidupku jadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam Yesusku. Kau melangkai hidupku, melangkah di jalanmu, sampai ku terima mahkota kehidupan. Oh, oh, semua. Oh, oh, shalala, shalalalala. Ha, ha. Katakan oh, 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 oh. Shalalalala. Ha, ha. Sekali lagi ya, sama-sama katakan. Oh, 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 oh. Shalalalala. Ha, ha. Ha, ha. Mahkota kehidupanku. Amin. Beri tepuk tangan kita beri bagi Tuhan. Silakan duduk. Gimana Bapak Ibu? Mestinya mesti sambil goyang kiri kanan. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku, amin. Kau buktikan kasihmu. Mati, mati bagiku. Dosaku kau ubahkan, kau ubahkan hidup. Semua menjadi baru, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalanmu. Kamu ku terima mahkota kehidupan.
suasana sukacita itu rasanya nggak mau berhenti. Amin. Waduh, di surga nanti lebih dari ini tahu. Kita dengar dulu ada kesaksian yang sangat istimewa dari Pak Ketum. Pak Ketum. Pak Ketum. Shalom. Halo. Lupa ya. Sekali lagi shalom. Kita semua dalam kesempatan ini dibuka ruang kesaksian dan saya rindu untuk mengambil bagian dalam kesaksian ini. Puisi. Di sini saya akan sendiri dan sebenarnya saya mau melakukan di ibadah Paskah minggu depan tanggal 30 April. Tapi begitu ditanya ada siapa, dicari-cari nggak ada info dan saya minta ambil bagian dalam kesaksian ini. Ya kita merayakan Paskah kebangkitan Tuhan kita. Tuhan kita hidup, amin. Tuhan kita menang atas maut. Saya beri judul puisi ini, judulnya Tuhanku Hidup. Tubuhnya didera, disiksa, seakan ia berbuat celah. Ia dimaki, diludahi, bahkan dicambuk berkali-kali. Via Dolorosa harus ia jalani, memikul salib di atas pundaknya untuk naik sampai Golgota. Hanya demi dosaku, dosamu, dosa isi dunia. Sadarkah kita akan pengorbanannya? Tabir sudah terbuka, batu sudah terguling, dan kuburnya sudah kosong. Hari ini Dia sudah bangkit. Tuhanku hidup dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari datanglah kepadanya, percayalah, berharaplah kepadanya, sebab besar kasih setianya. Hanya Dialah satu-satunya juru selamat dunia. Yesus Kristus, itu namanya. Karena kita yang menderita, karena kita yang disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Ketu yang sudah memberikan puasa lagi, puisi yang sangat menyentuh rasa kita. Amin. Saya buktikan benar bahwa Yesus itu hidup. Waktu saya di sana, saya raba itu kuburnya benar-benar kosong.
Begitu saya masuk, saya nangis sejadi-jadinya. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Di sini dulu kau berada, tapi sekarang terbukti kau hidup. Tempat ini kosong. Setiap orang yang masuk, karena kami antri waktu itu ya, ada yang sampai lama sekali dia menangis meraung-raung, membayangkan bagaimana Tuhan mengasihi saya dan saudara. Betapa kita tidak bersyukur dan berterima kasih kepadanya, sebab Dia Allah yang tidak berdusta pada kita. Katakan amin. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan barang panah Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada pestamu yang mahal. Jadilah padaku seperti yang kau. Mari kita bangkit berdiri. Yang wanita saja katakan, bukan dengan barang panah. Terima kasih Tuhan. Wanita saja, wanita saja. Kau membayar dosaku Terima kasih Tuhan. dengan darah yang mahal, Amin. Amin. tiada noda dan Sekarang yang pria, sama-sama yang pria. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih. Amin. Dan pengorbanan sama-sama, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi.
kasih Tuhan. Sekali lagi dengan nada setengah suara. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Yes, yes, yes. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Ku letakkan pada pestamu yang sebab dia hidup pada hari esok. Yes, Lord. Saya serahkan kepada Ibu Inerni. Haleluya, sebab dia hidup. Shalom. Saya percaya hadirat Allah ada di tengah. Saya bersyukur dapat jumpa lagi. Saya bersyukur dapat jumpa lagi dengan Bapak Ibu di sini. Ya, sebetulnya tetap berdiri dulu. Ya, tetap berdiri dulu. Kita akan berdoa. Kita akan menyambut isi hatinya Tuhan. Bapa yang ada di dalam surga, kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami.
Kami percaya hadirat-Mu ada di tempat ini. Tuhan berkati setiap kami. Hamba-Mu memohon Tuhan berikan urapan-Mu. Amin. Hamba-Mu juga memohon Tuhan supaya Engkau pakai lidah ini untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah isi hati-Mu ya Tuhan boleh sampai kepada saudara-saudara kami yang ada di tempat ini. Urapi Tuhan, berkati Tuhan. Kami siap untuk mendengar akan sabda firman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Saya senang sekali dapat jumpa dengan Bapak Ibu di depan ini. 10 tahun lebih saya dulu bersama-sama dengan Pak Paul pelayanan di Pulau Gebang dengan para pemulung dan para tunanetra. Lansia ya, bersama dengan lansia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya pada hari Rabu ditelepon sama Pak Paul, Bu Hermin bisa berikan firman, bagi firman. Nah, saya tidak siap. Sudah berapa tahun saya tidak datang untuk jumpa dengan saudara-saudara. Dan saya tidak siap untuk memberi firman apa ya yang harus dibagikan. Lalu saya bilang sama Pak Paul, nanti dulu ya Pak, saya pikir. Lalu saya berdoa. Dan Tuhan menjawab, katanya, kan kamu minta, maka aku memberi. Ada beberapa hari yang lalu saya bilang begini, Tuhan, saya rindu untuk melayani. Tapi maksud saya rindu untuk melayani di sekitar Kedoya saja. Tidak sampai di sini. Pilih dia karena keterbatasan saya. Karena keterbatasan saya sudah umur 73 tahun. Ya, satu. Kedua, sudah tidak ada Pak sopirnya kalau mau pergi-pergi. Terus ada banyak kendala yang saya lakukan kalau dipanggil sama Pak Paul. Jauh, Kedoya sampai sini jauh sekali. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pak Paul bilang, biar tidak usah takut, nanti dijemput. Ternyata saya cerita dengan anak saya, dengan anak-anak saya bilang begini, udah Mi, aku yang ngantar. Tuhan. Bukan anak saya saja yang mengantar, tapi cucu-cucu saya juga pengen rindu ketemu dengan cerita yang saya selalu saksikan. Bagaimana giginya, walaupun Bapak Ibu di sini tidak melihat, tetapi hatinya penuh dengan semangat. Minta Tuhan, seperti tadi dikatakan, bab dia hidup, ada hari esok. Kita bersyukur karena mempunyai Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang mengerti masalah kita. Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Maka pada pagi hari ini, saya akan memberikan firman Tuhan di dalam Filipi 3 ayat 10. Filipi 3 ayat 10 yang demikian bunyinya. Yang ku kehendaki. Ini yang berbicara Paulus. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya
dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Paulus seorang yang menganiaya murid-murid Tuhan Yesus. Paulus yang mengejar-ngejar pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Ya, dari door to door, dari pintu ke pintu, yang mencari pengikut Kristus, diseret dan dimasukkan dalam penjara. Dia disiksa dan dia mencari ketuanya, yaitu Yesus Kristus. Dia pengen mengerajam Yesus Kristus. Tetapi apa yang terjadi setelah jumpa dengan Yesus? Ketika berjumpa dengan Yesus, dia berubah dan menjadi Paulus yang baru. Oleh sebab itu, Paulus menuliskan di dalam Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitan. Dia rindu untuk terus dekat dengan Tuhan. Dia rindu untuk terus melekat dengan Tuhan. Apa sebabnya? Karena Paulus tahu, karena Paulus mengerti bahwa ada kuasa kebangkitan di dalam kehidupan Yesus. Ayat 11 berkata, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Paulus tahu kalau dia mengikut Yesus, pada hari kematiannya dia tidak mati dan masuk di dalam lubang maut, tetapi dia akan bangkit naik ke surga bersama Tuhan Yesus. Rumah yang kekal disediakan, karena kunci kerajaan Allah yang sudah direbut oleh Tuhan Yesus di dalam alam maut diberikan kepada setiap orang yang percaya. Bapak Ibu yang saya kasihi, bukankah kita harus bangga memiliki Yesus Kristus yang hidup? Dia yang memegang hari esok kita. Paulus tahu bahwa setiap orang harus mati. Bapak Ibu yang saya kasihi, sadarkah kita bahwa Yesus akan memanggil kita pada waktunya? Kita ditentukan bahwa kita pasti akan mati. Percaya enggak Ibu Bapak bahwa kita akan mati nantinya? Saya sudah ditinggal Pak Hendri lebih dahulu, 2,5 tahun yang lalu. Saya selalu bersama-sama Pak Hendri dalam pelayanan di Pak Paulus. Tetapi ada waktunya saya harus berpisah dengan dia. Bahwa manusia hidup itu mesti menghadap tahta kemuliaan Bapa. Tetapi Paulus di sini katakan, yang ku kehendaki kalau aku mati jangan maut yang ku dapatkan, mati kekal. Tetapi Paulus sadar, yang ku dapati supaya aku mati dan bangkit naik ke surga bersama dengan Yesus Kristus, itulah yang diharapkan oleh Paulus. Bapak Ibu yang saya cintai, apakah kita sebagai anak-anak Tuhan di tempat ini dan dimanapun saya berada, saya selalu mengumandangkan bahwa apakah kita mengenal Dia dengan sungguh-sungguh? Di sini dikatakan, Paulus menekankan, yang ku kehendaki ialah mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apakah kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh?
Banyak orang Kristen berkata aku percaya kepada Tuhan. Tapi bagaimana ciri-ciri seorang yang percaya kepada Tuhan? Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 3. Yang demikian bunyinya. Ciri-ciri orang yang mengikut Tuhan, ciri-ciri orang yang percaya kepada Tuhan seharusnya. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu kalau kita menuruti perintah-perintahnya. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita mengenal Tuhan, kita harus apa? Di sini dikatakan menuruti perintah-perintahnya. Nah, perintah-perintahnya itu ada di mana? Perintah-perintah Tuhan ada di dalam Alkitab. Dan Tuhan berkata, berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, bukan yang membaca firman Tuhan. Jadi Tuhan itu sudah jauh lebih tahu. Meskipun ya Bapak Ibu yang tunanetra bisa baca pakai Alkitab Braille, tetapi firman Tuhan katakan bahwa berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan. Ya, di sini dikatakan apa itu firman Tuhan? Firman Tuhan banyak sekali memberikan tuntunan, peringatan kepada kita. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan menjadi saksi dusta. Nah, sudah pinter kan apal semuanya. Nah, tinggal kita melakukan. Sudahkah kita lakukan? Sudahkah kita menjadi kitab yang terbuka, yang bisa dibaca oleh setiap orang? Sudahkah ya kita tidak usah pakai khotbah seperti Pak Paul, seperti saya. Tapi orang lain bisa tahu ibu Kristen ya, bapak Kristen ya, karena perbuatannya. Amin. Apakah kita menjadi orang Kristen yang masih mabuk-mabuk? Apakah kita menjadi orang Kristen yang masih gampang tersinggung? Apakah kita menjadi orang Kristen yang senang memfitnah orang lain? Kita menjadi orang Kristen yang iri hati? Sebetulnya kita semua sudah tahu kalau menjadi pengikut Kristus itu harus seperti Kristus, serupa seperti Kristus. Ya, Ibu Bapak yang saya cintai, di sini dikatakan bahwa kita mengenal. Kalau saya kenal dengan Pak Paul, saya ngerti maunya Pak Paul, tapi saya tidak kenal sama Pak Jokowi. Cuman tahu sama Pak Jokowi, cuman tahu, tapi saya tidak kenal. Kalau saya gampang pengen ketemu Pak Paul, langsung saya telepon. Tetapi karena saya tidak kenal sama Pak Jokowi, kalau saya mau ketemu sama Pak Jokowi, mesti lewat protokol, mesti lewat surat. Tidak gampang. Tetapi karena saya kenal dengan Pak Paul, tinggal angkat telepon, ngomong saja. Disinilah makanya Paulus tidak menulis bahwa kita mengetahui Allah. Banyak orang yang hanya mengetahui Allah saja. Tahu Yesus hidup, tahu Yesus mati, tahu Yesus lahir di Bethlehem, tetapi banyak yang tidak mengenal. Kalau mengenal setidak-tidaknya dia mengerti Tuhan Yesus tidak senang kalau ada orang yang suka ngambek. Tuhan Yesus tidak senang kalau ada orang yang suka menyakiti hati orang lain. Tuhan Yesus tidak suka ya kalau ada orang yang mabuk-mabukkan, orang yang selingkuh,
orang yang berzina, orang yang mengumbar hawa nafsu, ya, orang yang membohongi. Tuhan Yesus tidak senang. Makanya di sini dikatakan mengenal Dia dan mengenal kuasa kebangkitannya. Kenapa harus mengenal kuasa kebangkitannya? Di sini dikatakan, saya akan baca di dalam Matius 28 ayat 18. Matius 28 ayat 18. Pada waktu Yesus bangkit, Yesus sudah bangkit, keluar dari kubur. Tadi bilang kubur kosong, ya, Bapak bilang raba-raba, kuburnya sudah tidak ada Tuhan Yesusnya, ya. Yesus itu datang mendekati murid-muridnya, datang mendekati murid-muridnya dan berkata, anakku, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Kita bersyukur karena mempunyai Allah yang berkuasa di surga dan di bumi. Amin. Jadi yang berkuasa di surga dan di bumi itu siapa sebetulnya? Tuhan Yesus. Makanya kita sebetulnya tidak boleh khawatir di dalam segala hal. Saya juga kadang-kadang khawatir, tapi saya disadarkan bahwa kita mempunyai Yesus yang hidup, kita mempunyai Tuhan yang memegang hari esok, hari ke depan yang kita tidak tahu, masa depan yang masih kita tidak tahu. Tetapi kita kalau percaya, maka Tuhan akan menuntun setiap langkah kita. Amin. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan membentengi, mengelilingi, karena Dia berjanji, aku berikan malaikat-malaikat untuk menjagamu. Kita tidak sendiri. Tetapi di dalam segala hal, di dalam dunia ini ada masalah, pencobaan, sakit, penyakit. Ingat, Dia selalu menyertai kita. Ya, di situ ayat yang terakhir, Matius 28 yang terakhir, Dia berkata bahwa aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sampai kita dipanggil Tuhan, Dia akan menyertai kita. Bukankah luar biasa bahwa Tuhan menyertai kita? Oleh sebab itu Paulus berkata, aku tidak akan hidup seperti dulu lagi, tetapi hidup yang sekarang aku jalani, aku sampaikan semua kehebatanku, kekayaanku, segala yang Dia miliki, Dia dianggap sampah. Sebab itu karena Paulus itu benar-benar tahu bahwa Yesus Kristus yang mati, dikuburkan, masuk ke dalam kerajaan maut. Bukankah Dia Allah? Kenapa Dia masuk dalam kerajaan maut? Kenapa Dia harus mati? Karena Yesus mau mengambil kunci kerajaan Allah di alam maut. Dia ambil kunci kerajaan Allah, Dia berikan kepada kita, sehingga kita yang percaya tidak binasa, melainkan mendapat hidup yang kekal. Itulah janji Tuhan. Dan tidak percuma Bapak Ibu kita mengikut Kristus, tetapi bagaimana kita mengenal Dia dengan sungguh-sungguh hati dan mengerti akan kuasa kebangkitannya. Itu loh masalahnya. Ya, kadang-kadang banyak anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, aktif di gereja, melakukan segala untuk, katanya untuk Tuhan, tetapi masih ada di dalam hatinya yang tidak menyenangkan hati Tuhan, seperti apa yang saya katakan tadi. Mari Bapak Ibu yang saya kasihi, biarlah kita dapat mengambil keputusan seperti Paulus.
Dulu memang aku menganiaya Kristus, pengikut-pengikut Kristus. Dulu memang aku berbuat dosa. Dulu memang aku selalu menganiaya orang-orang Kristen. Dulu aku jahat. Dulu aku binasa. Tetapi setelah aku jumpa dengan Kristus, aku tidak mau. Aku akan terus mengejar untuk mengenal Dia dan mengenal kuasa kebangkitannya. Berubah. Bapak Ibu, saya mengharapkan nanti setelah firman Tuhan selesai akan ada perjamuan kudus. Saya senang kalau ada perjamuan kudus untuk mengingat tubuh dan darah Kristus. Dan setiap kali saya mengikuti di gereja saya, mengikuti perjamuan kudus, selama pandemi saya tidak ke gereja, saya perjamuan kudus terus di rumah. Saya angkat tubuh dan darah Kristus. Bapak Ibu, pada waktu mengangkat tubuh dan darah Kristus, pikirannya jangan kosong. Pikirannya jangan kemana-mana. Karena saya tahu di tempat ini ada hadirat Allah. Tuhan hadir, Tuhan mendengar, Tuhan mengerti semua masalah dan persoalan kita. Dia sanggup mengangkat segala pergumulan kita. Dia sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Oleh sebab itu pada waktu tubuh dan darah ada di tangannya kita, katakan, deklarasikan di dalam hati, Tuhan, inilah tubuhmu, inilah darahmu. Aku percaya Tuhan masuk di dalam hatiku. Sekarang aku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Aku mohon Tuhan supaya hidupku ini menjadi dupa yang harum, memancarkan kemuliaan-Mu. Selanjutnya Bapak Ibu bisa berdoa, saya sakit Tuhan, saya lemah Tuhan, saya penuh dengan kekurangan Tuhan, rumah tanggaku Tuhan, Engkau tolong. Kita bisa berdoa. Kesempatan kita untuk mendeklarasikan permohonan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, bukan dilakukan untuk hari ini saja, tapi untuk seterusnya. Saat tubuh dan darah kita ada di tangannya kita, katakan, menyatu di dalam hidupku. Sekarang aku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Selamat Paskah. Tuhan memberkati. Amin. Bangkit dari keterpurukan kita. Bangkit dari masalah kita. Bangkit dari kehidupan kita di masa-masa yang lalu. Hidup baru. Tuhan memberkati. Saya akan tutup dengan doa. Bentar, doa firman. Terima kasih Tuhan, isi hatimu sudah hamba-Mu sampaikan. Berbicaralah terus Tuhan, hamba-hamba-Mu sungguh rindu kepadamu. Biarlah anak-anak-Mu yang di tempat ini sungguh mengenal Engkau secara pribadi, menyerahkan seluruh hidupnya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Pak Paul. Terima kasih Bu Yamin. Bapak Ibu dan saudara, kita masuk dalam pertemuan kudus. Mohon untuk hamba-hamba Tuhan bisa membantu saya. Dan kita bersyukur buat firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali bahwa pengenalan Kristus secara pribadi itu yang Tuhan mau dalam kehidupan saya dan saudara. Mari hamba-hamba Tuhan kembali ke depan, Bapak Pendeta, Ideo sama Maruli, Pak Devi, Pak Rocky kalau ada bisa bantu saya dalam perjamuan kudus nanti. Haleluya. Kita dalam sikap doa, kita dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Setelah perjamuan kudus kita akan doakan semua yang di tempat masing-masing. Kita
Ada hamba Tuhan, ada beberapa orang, terutama. Mari kita ada satu dalam doa. Bapa surgawi, kami mengucap syukur, terima kasih buat firman Allah. Sementara kami sehidangan dengan Tuhan, roti dan anggur melambangkan tubuh dan darah Yesus. Tuhan mau berkati roti dan anggur ini dalam nama Yesus. Berkati hamba-hambamu sementara kamu bagikan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan supaya bisa cepat dibantu Andri juga bisa. Ya. Bagi Bapak Ibu setelah pegang roti dan anggur yang ditunggu ya. Sama-sama. Bagiku, boleh bel bagi ke depan juga bisa. Kau siapa ya? Bahkan hidup baginya. Ini Bapak Ibu yang sudah terima roti aku boleh berdiri. Baginya pujaku hanya segalanya bagimu. Bagi dia segala pujian. Bagi yang belum boleh angkat tangan, yang belum dapat sudah dapat semua. Kenal selama Yang belum dapat sudah dapat semua. bagi dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Haleluya. Bapak Ibu pegang tangan kanan roti. Semua dalam hadirat Tuhan, semua dalam hadirat Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu.
Bapak Ibu, apabila ada dosa, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, terlebih dahulu kau berdoa dan minta ampun kepada Tuhan, kepada orang lain, kepada suami, istri, anak-anak, pada teman-teman, sahabat, mohon pengampunan kepada Tuhan, supaya kau layak menerima tubuh dan darah Yesus. Ya Allah, Yesus, angkat dengan tinggi-tinggi. Ya Allah, ya Allah, Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Silakan maka saudara buka maskernya dalam nama Yesus. Bersyukur atas tubuhnya. Oh baik Tuhan Yesus. Silakan saudara buku tutup bisa dibantu yang tuna netra, kalau ada yang bisa buka silakan pelayan untuk dibantu. Kalau dibantu semua dulu ya. Yang sudah dengan tinggi. Ya, kita tunggu supaya bisa buka sekarang nama Yesus. Agak dengan tinggi saudara. Tahu di sebelah kanan saudara. Haleluya. 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 Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih. Saudara berdoa, saudara bersyukur. Tuhan, Terima kasih Bapa Kau baik. terima kasih Tuhan. Kalau Kau menyembah sembah Dia, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini, kita bersama-sama di tempat ini. Kita telah mendengar kebenaran firman Tuhan bahwa kita harus mengenal Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Kita tidak boleh ragu-ragu. Haleluya. Kita harus mengaku dia. Kita harus kenal dia secara pribadi sebagaimana Paulus. Amin. Kita adalah manusia biasa, sering melakukan dosa, melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini diingatkan kita kepada firman Yesus yang telah mati 2022 tahun yang lalu. Ia telah datang ke dunia untuk menebus dosa saya dan saudara di atas kayu salib. Dan hari ini tidak dapat melakukan perkara yang ajaib. Saya tidak tahu masalah Bapak, Ibu, dan saudara. Masa COVID ini sekarang banyak hal-hal yang sekarang kita putus asa. Banyak masalah, sakit, penyakit, hal-hal ekonomi, keuangan anak-anak kita. Kita sudah mulai tawar hati. Kita sudah mulai putus asa.
Tapi hari ini Tuhan ada di tempat ini. Roh Kudus akan bekerja. Bagi Bapak Ibu yang mau didoakan, saya tidak tahu pergumulan saudara. Terima kasih. Engkau angkat tangan dari tempat dudukmu. Terima kasih. Engkau jangan melihat kiri kanan saudara. Karena iman percaya bahwa pergumulan apapun kalian alami hari ini, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang mendoakan saudara di tempat ini. Di tempat duduk tak usah maju ke depan. Engkau angkat tangan. Ya, haleluya. Mungkin persoalan masalah keluarga, mungkin keuanganmu, mungkin sakit penyakitmu yang selama ini, mungkin kau selama ini takut, kau mulai tawar hati. Tapi firman Allah, waktu kau mengenal secara dia pribadi, waktu kau mengenal Yesus, kau sanggup. Tuhan sanggup melakukan perkara. Saya mau hamba-hamba Tuhan untuk mendoakan yang telah mengangkat tangan. Silakan hamba-hamba Tuhan. Ya waria dalam hadirat Tuhan tetap angkat tangan. Silakan doakan mereka. Tuhan Yesus. Saudara tak usah takut. Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan akan menjamah kau. Tuhan akan memulihkan engkau. Apapun persoalan masalah kau alami, terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Yesus, haleluya. Segala sakit penyakit, segala apapun yang saat ini pergumulanmu, Tuhan sanggup memulihkanmu. Ketika kau percaya, ketika kau bertemu dia dengan secara pribadi. Mari saudara angkat tangan dengan dua-dua kita nyanyikan supaya dia hidup. Mari angkat tangan sebagai ucapan syukur. Hidup benar Tuhan. Kami mengangkat tangan karena kami tahu Engkau adalah hidup. Sebab dia hidup. Bapa surgawi, kami mengucap syukur terima kasih buat firman-Mu. Telah Kau mengirim hamba-Mu Ibu Hermi di tempat ini yang sudah sekian puluh tahun lebih kami bersama-sama bergandeng melayani pekerjaan Tuhan. Masih Kau memberikan kesehatan bagi ibu yang kami kasihi. Kami berdoa Tuhan, Ibu Hermi berikan kekuatan, beri kesehatan yang sempurna. Berkati keluarga, anak mantu, cucunya Tuhan. Berkati pekerjaan, pelayanannya. Kau pakai dia lebih hebat lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga keluarga besarnya. Kami mengucap syukur hari ini karena Tuhan ada di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan buat jemaat-Mu, umat-Mu yang ada di tempat ini. Tuhan Kau memberkati mereka. Kau tahu segala persoalan masalah mereka. Tapi kami percaya di waktu mereka bertemu dengan Yesus, seketika itu juga mereka dicabut, dilepaskan dan diurapi oleh Tuhan. Sehingga tidak ada satupun di tempat ini. Waktu mereka tinggalkan tempat ini, semua diberkati oleh Tuhan, dicabut oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, baik melalui tubuh dan darah Yesus, baik melalui firman-Mu yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Umat percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kami atas nama pelayanan dari Anugerah Amal Kasih dan Pelangi Kasih. Pelayanan ini saudara sudah lama dulu dari Tuban, namanya Kasih Yesus. Dan setelah saya daftarkan di Departemen HAM, kalau ada Yesus itu mereka tidak ini dari ACC
Jadi saya itu amal kasih ya. Itu 2006 sudah yayasan itu di mana saya sendiri dan beberapa teman saya berjalan 16 tahun, saya pelayanan tunanetra, pelayanan kerjasama dengan pelangi kasih, ada pelayanan pemulung, anak jalanan, lansia, dan juga misi ke daerah-daerah. Kami bersyukur Ibu Hermin ada di tempat ini juga, anaknya Yonatan, kalau Pak Herwi sudah Tuhan panggil, begitu secara kenal dengan ibu yang kami kasih ini, untuk terus dalam doa pelayanan ini. Malah danamku saudara tetap mereka duduk dalam pelayanan program kasih. Ayo terima kasih Pak Yonatan,